Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi qad fazal muttaqun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita selalu dan tidak henti-hentinya mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari surat Al-Anbiya, kalau tidak salah ayat yang ke 26 ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Dan mereka berkata, Allah Ar-Rahman mengambil anak atau menjadikan anak. Subhanahu, Maha suci Dia, Allah. Bal ibadun mukramun, tetapi ibadun mukramun adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli, mereka tidak mendahului perintah kata-kata dari Allah SWT. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melakukan atau melaksanakan segala perintahnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan mereka, Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una, dan mereka tidak dapat memberikan pertolongan, memberikan syafaat, illa liman irtada, kecuali bagi orang yang diridhai oleh Allah. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka sangat berhati-hati kerana takutnya mereka kepada Allah. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najziz zalimin. Dan siapa yang berkata di antara mereka ini bahawa sesungguhnya aku adalah ilah atau Tuhan dari selainnya, fadzalika najzihi jahannam, maka dengan demikian itu kami akan membalasnya dengan neraka Jahannam. Kadzalika najziz zalimin, dan seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Ini adalah sambungan dari penjelasan Al-Quran tentang dakwah Rasulullah kepada kaum musyrik dan kepercayaan kaum musyrik yang dikoreksi oleh Rasulullah melalui ayat-ayat Al-Quran itu.
Yang pertama dalam ini sudah disebutkan bahawa tiada Tuhan selain aku, katanya, la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah aku. Ya. Tetapi kaum musyrik itu percaya bahawa Allah itu beranak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, dan mereka mengatakan bahawa Allah itu menjadikan, ya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yaitu Allah mengambil anak, artinya membuat melahirkan anak. Ya. Maka dibantah oleh Al-Quran, Subhanahu, Maha Suci Dia Allah daripada beranak. Bal ibadun mukramun, siapa yang dikatakan oleh kaum musyrik itu sebagai anak-anak Allah, putri-putri Allah yang perempuan. Jadi Allah tu punya anak-anak perempuan, ya. Yaitu ibadun mukramun, yaitu para hamba yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Jadi para malaikat ini dipercaya oleh kaum musyrik sebagai putri-putri daripada Allah. Mereka itu menganggap malaikat itu putri-putri, perempuan-perempuan. Jadi tidak ada malaikat yang laki-laki atau yang jantan. Ya. Padahal malaikat itu adalah makhluk roh yang tidak berjenis kelamin. Tidak laki-laki, tidak perempuan, dan bukan pula banci. Ya, mereka makhluk roh, diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Dan inilah digambarkan oleh Allah SWT sebagai ibadun mukramun, sebagai hamba-hamba yang dimuliakan dan diciptakan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Jadi bukan putri. Jadi kepercayaan kaum musyrik itu sebagai selain Allah itu menciptakan langit dan bumi, ya, menurunkan hujan, ya, membagikan rezeki, Allah juga beranak, yaitu para malaikat itu sebagai putri-putrinya. Jadi bagaimanapun iman mereka itu tidak sah sama sekali, ya. Meskipun mereka percaya bahawa Allah Ta'ala itu, kalau ditanya mereka, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, mereka akan menjawab Allah. Tapi dengan begitu tu iman mereka tu belum sah, kerana mereka menganggap Allah itu beranak. Ya. Ya, jadi beda dengan Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran ini. Ya, inilah yang dibantah oleh Al-Quran. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amri ya'malun. Ini sifat daripada malaikat itu. Selain dia hamba-hamba yang dimuliakan, yang diciptakan khusus untuk menjadi hamba dari Allah SWT, ya. Yaitu yang pertama, mereka tidak mendahului, tidak memandai-mandai, ya. Dia kata kalau sifat manusia itu kan mandai-mandai dia, ya. Tidak mendahului dengan perkataan, ya. Tapi mereka mengikut perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat itu melaksanakan apa yang diperintah, ya. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diikuti, diamalkan. Mereka mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Allah itu
mengetahui apa yang ada pada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Artinya Allah menjaga mereka. Allah memelihara mereka. Mereka adalah hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka wala yashfaun. Mereka tidak dapat memberikan syafaat kepada pertolongan kepada orang yang lain. Syafaat itu semata milik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia sukai. Jadi malaikat itu dapat juga memberikan syafaat apabila syafaat itu diberikan hak kepada malaikat. Ya. Bisa menolong malaikat itu kalau diberikan oleh Allah hak syafaat kepada para malaikat. Di dunia ini juga ya, kita sebut itu ditolong malaikat. Kalau enggak ditolong malaikat pasti dah mati dia. Ya, sebenarnya malaikat itu baik di dunia maupun di akhirat tidak punya hak syafaat kecuali yang diberikan oleh Allah SWT syafaat itu kepada mereka, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Jadi illa liman irtada, kecuali bagi orang yang diridai oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan sifat malaikat yang berikutnya adalah mereka musyfiqun. Musyfiqun itu sangat berhati-hati, sangat merasa ngeri ya, atas hukuman Allah. Ya, kerana adanya hukuman Allah, ya, ancaman Allah bagi yang durhaka, maka itu mereka pegang teguh supaya tidak terjerumus kepada hal yang melanggar Allah. Itulah yang disebut min khasyatihi. Ya, kerana takut daripada hukuman Allah, mereka itu sangat berhati-hati. Kemudian diingatkan oleh Allah kepada para malaikat itu, diceritakan kepada Nabi dan kepada kita, wa yaqul minhum inni ilahun, siapa yang mengatakan di antara mereka, para malaikat itu yang mengaku Tuhan, sama dengan kita. Ya. Kalau mengaku pula Tuhan, itu sama dengan Fir'aun. Fir'aun juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi mengaku sebagai Tuhan min duni, daripada selain pada dia, yaitu Allah. Fazalika najzihi jahannam, maka yang demikian itu kami akan ganjar dia, akan beri balasan dia dengan jahannam. Kazalika najziz zalimin, seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Ya, baik malaikat, tapi malaikat tidak ada yang melanggar perintah. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah SWT. Najziz zalimin itu ya termasuk manusia. Siapa saya az-zalim? Ya, zulmun yang paling besar itu adalah syirik pada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menganggap Allah Ta'ala itu ada syarikatnya, ada sekutunya di dunia, di bumi, ya, dan disembah. Maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, inilah yang kita bersihkan tauhid kita, kerana para malaikat itu adalah makhluk Allah dan bukan putri-putri daripada Allah sebagaimana dipercaya oleh kaum musyrik. Ya. Jadi tidak ada yang sah dari iman mereka, ya, daripada kaum musyrik itu. Dan termasuk kita yang mesti membersihkan tauhid kita daripada segala sangkaan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, subhanahu, maha suci dia. Ya. Nah, inilah pesan-pesan daripada ayat Al-Quran yang perlu kita tanamkan, kita camkan, sehingga kita beribadah, berdoa, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagi kalau ada yang